wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji serta syukur kehadirat Allah karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu dalam kegiatan pengibasan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah inovatif dan bersama kami komite sekolah penggerak dari SMP Islam Kreatif Kabupaten Cianjur. Izin Bapak Ibu, bukannya saya untuk menggurui dan bukan saya untuk lebih tahu dari Bapak Ibu, hanya saja mungkin di sini kita sharing sama-sama mengenai kegiatan, terutama apa yang akan saya sampaikan tentang sosialisasi dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau biasa disebut PMM, dan juga nanti ada tentang pemetaan raport pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya sebagai tim komite sekolah penggerak untuk menyampaikan pengibasan di sekolah inovatif. Saya mengaku guru pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Islam Kreatif, dan alhamdulillah di sekolah IKA saya sudah bergabung selama 6 tahun di sana. Jadi dari 2017 saya sudah bergabung di SMP IKA, sudah belajar bersama dengan rekan-rekan di sana, terutama dengan senior-senior saya, ada Bunda dan juga ada Farida, juga dengan rekan-rekan saya juga Bu Nida Fitria dan Bu Nida Hofia. Di sini juga ada beberapa rekan yang dulu di sekolah IKA, dan ada juga Pak Arya yang sering ketemu ya, dan juga Pak Yudi sebagai senior saya dulu di sana. Saya sering sharing kalau Pak Yudi lagi di sana, sharing tentang sekolah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan mutu sekolah ya Pak Yudi. Dan sharing santai, jadi saya sudah kenal cukup lama dengan Pak Yudi seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebelum ke sosialisasi dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, nanti saya share, nanti saya akan informasikan apa sih PMM itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mencoba masuk dan mencoba berkreasi dan menjelajahi platform Merdeka Mengajar ini. Hanya saja di sini saya sekedar mengingatkan kembali, karena nyatanya di era modern ini, apalagi anak-anak kita yang notabene adalah generasi Z ya, itu sangat dekat dengan apa yang disebut dengan media sosial. Nah, jadi kita pun sebagai guru itu perlu upgrade tentang pembelajaran dengan media-media yang ada, termasuk platform Merdeka Mengajar ini. Tadi saya sudah share, Tadi saya sudah share ke Pak Yudi, ada linknya, boleh dibuka Bapak Ibu. Ada link yang pertama, itu ada link Jambon. Boleh pun dibuka dulu. Iya. Nah Bapak Ibu, sudah boleh dibuka, boleh di laptop, boleh di handphone sama. Cuman kalau lebih enaknya sebetulnya penggunaannya di laptop. Sebelum kita masuk ke materi, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di situ ada 2 slide ya. Yang pertama ada 1, sebutkan fitur apa saja yang Bapak Ibu ketahui pada aplikasi PMM. Dan yang kedua itu ada jelaskan secara rinci 2 fitur yang ada pada aplikasi PMM. Boleh Bapak Ibu di slide pertama dulu. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu beberapa menit. Apa yang Bapak Ibu
box, ada juga sticky note. Lebih enaknya pakai sticky note saja, Bapak Ibu. Di situ boleh dituliskan, diklik sticky note-nya. Kemudian setelah itu beri nama dulu dan jelaskan yang tadi pertanyaan yang ada di slide tersebut. Maka Bapak Ibu. Bisa akses editnya sudah ya? Ya, maka Bapak Ibu. Ada yang kesulitan? Ya, disebutkan saja dulu fiturnya, tidak usah dijelaskan untuk slide yang pertama. Bapak Ibu boleh bisa digeser-geser oleh Bapak Ibu sendiri ya. Pakai stiker ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya itu tadi itu nama Ibu Lindrin ya, ada? Boleh diklik 3 titik yang di kanan buat diedit ulang. Ya. Jadi nanti terlihat jawaban Bapak Ibu. Aplikasi ini juga boleh Bapak Ibu gunakan ya ketika pembelajaran di kelas sebagai salah satu aplikasi untuk boleh diskusi, tanya jawab dengan anak-anak di kelas. Gak apa-apa, boleh dicoba. Karena semua akses dan pasti terlihat aktivitas Bapak Ibu di layar pasti terlihat karena aksesnya untuk semua. Ya Bapak Ibu sambil mencatat boleh itu di aplikasi paling kanan itu ada
PowerPoint, kemudian ada dampak kampus, kemudian di bawahnya ada sticky note yang sedang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu juga bisa upload foto, gambar. Kemudian boleh kalau mau upload foto, pakai foto biar eksis ya Bu ya. Oh, boleh. Kemudian di bawah juga ada teks. Dan yang terakhir yang tadi Bapak siapa yang coba, ya itu laser ya di cara-cara, tapi yang nanti otomatis akan hilang langsung. Kalau untuk ballpoint yang paling atas itu ketika ditulis tidak akan terhapus secara otomatis, jadi harus dihapus manual dengan menggunakan. Ya. Santai saja ya Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, kita coba baca satu-satu ya. Untuk slide pertama, sebutkan fitur apa saja yang Bapak Ibu ketahui pada aplikasi PMM. Yang pertama, katanya ada fitur pembelajaran mandiri. Ya, di salah satu aplikasi PMM ada fitur pembelajaran mandiri. Kemudian ada fitur video. Video apa Bapak Ibu? Video pembelajaran ya. Video banyak ya, boleh jadi kalau ada yang itu ya, ada video pembelajaran, ada video inspirasi juga, kemudian ada perangkat ajar, modul ajar, kemudian ada diskusi kelas. Nah, jadi ya hampir mirip dengan Google Form. Di PMM juga ada salah satu fiturnya yaitu diskusi kelas atau kelas. Nanti saya jelaskan di situ. Anak-anak bisa masuk, Bapak Ibu bisa gunakan untuk misalnya informasi, tugas segala macam di aplikasi tersebut. Kemudian ada pembelajaran melalui media, video pembelajaran lebih mudah menggunakan akun belajar ID, memudahkan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada asesmen murid, perangkat ajar, dan bukti karya. Nah, ini bukti karya Bapak Ibu ketika misalnya nanti ada praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di sekolah di sini, nanti praktik baik tersebut bisa Bapak Ibu upload di PMM. Untuk nanti materi praktik baik akan dijelaskan nanti di materi terakhir. Kemudian ada asesmen, video inspirasi pembelajaran, dan upload bukti karya. Ada perangkat ajar, tempat guru berbagi perangkat pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu. Untuk slide keduanya nanti di isinya, alhamdulillah ya Bapak Ibu luar biasa. Semua jawaban Bapak Ibu betul, karena bahwa ketika Mas Nadiem mengeluarkan kurikulum baru, Mas Nadiem pun mengeluarkan platform aplikasi untuk membersamai kurikulum yang baru tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan anak-anak. Selain memudahkan kegiatan pembelajaran, juga memudahkan untuk kita. Biasanya kan kalau dulu kita ribet dengan administrasi ya. Nah, di PMM itu sendiri sudah banyak sekali administrasi guru yang Bapak Ibu bisa download di situ, dari mulai CP, TP, ATP, kemudian juga modul, baik itu modul ajar dan
maupun modul project. Jadi Bapak Ibu bisa download di situ dan Bapak Ibu bisa rancang modul Bapak Ibu sendiri dilihat dari modul-modul yang sudah ada di PMM. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mencoba mengisi di sini. Bunda boleh next. Di next aja, Pak. Oke. Ya, penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya mau tanya, sudah ada yang download PMM di sini? Sudah? Sudah? Ya. Kalau belum, boleh Bapak Ibu search di Google Play Store. Di situ ada PMM. Boleh di-download dulu aplikasi PMM-nya karena untuk memudahkan kita. Dan sama satu lagi, apakah Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID? Ada yang belum? Belum? Oke, ada beberapa yang belum ya? Yang sudah ada beberapa juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit informasi bahwa aplikasi PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, jadi terhubung, terintegrasi dengan Belajar ID. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu masuk ke dalam platform ini, Bapak Ibu harus punya akun Belajar ID dulu. Bagaimana cara dapat akun Belajar ID-nya? Nah, itu urusannya nanti kerjasamanya dengan operator sekolah yang akan mendaftarkan. Ya, ada operatornya di sini. Oh, ada ya. Ya, jadi nanti Bapak operator mendaftarkan seluruh GTK, termasuk juga siswa. Jadi siswanya pun punya akun Belajar ID-nya. Nanti di situ ada web khusus Belajar ID, di situ diakses, kemudian didaftarkan, dan nanti setelah didaftarkan di Belajar ID, Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID. Manfaat-manfaat punya akun Belajar ID apa Bapak Ibu? Ini sedikit saja. Manfaatnya banyak. Yang pertama, mungkin kalau Bapak Ibu punya akun email atau Gmail Bapak Ibu pribadi, ketika mengakses di Google, aksesnya seperti Google Drive dan segala macam itu dibatasi. Tapi ketika Bapak Ibu punya akun Belajar ID sendiri, itu ruangnya cukup lumayan besar, ya, hampir 100 GB. Jadi ketika Bapak Ibu upload materi atau apapun berkas-berkas Bapak Ibu tidak perlu kehabisan ruang untuk data-data pribadi Bapak Ibu. Karena kan kalau akun biasa itu kan Gmail, Google Drive itu hanya sekitar 15 kalau tidak salah ya, 15-12 GB ya. Nah itu pun kalau mau nambah ruang itu harus bayar. Nah kalau untuk akun Belajar ID karena pemerintah itu kerjasama dengan Google, jadi cukup banyak ruang 100 GB buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya akun Belajar ID. Nanti setelah punya, Bapak Ibu boleh akses di sini di PMM. Ya, next one. Apa saja sih? Apa itu platform Merdeka Mengajar? Jadi ada 3 poin penting di dalam platform Merdeka Mengajar untuk kemudahan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada untuk mengajar. Segala urusan mengajar Bapak Ibu seluruhnya ada di PMM. Bapak Ibu tidak perlu untuk mulai dari sekarang sampai ke depannya, Bapak Ibu tidak perlu search di Google, download modul, download materi, download buku ajarnya, tidak perlu. Karena seluruhnya urutan administrasi yang Bapak Ibu perlukan seluruhnya ada di PMM. Dari mulai tadi CP ada. Kemudian kalau misalnya kan kalau CP dari pemerintah ya. Kemudian TP, ketika TP Bapak Ibu mau buat sendiri itu lebih bagus. Tapi ketika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih TP itu sendiri, dilihat dari beberapa yang mengupload di PMM,
Bapak Ibu boleh menjadikan itu rujukan atau referensi Bapak Ibu. Kemudian nanti ada alur. Setelah itu ada asesmen di situ. Nanti juga dijelaskan. Nah, kemudian selain mengajar, ada juga untuk pembelajaran kita. Karena belajar itu adalah sepanjang hayat, kita sebagai guru pun tidak berhenti untuk belajar. Nah, di situ ada ruang untuk belajar sesama kita untuk sharing tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Di situ banyak video-video inspirasi, di situ banyak materi-materi tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak Ibu bisa akses. Kemudian yang terakhir ada berkarya yang tadi saya sudah jelaskan tentang praktik baik, misalnya Bapak Ibu bisa upload di situ. Nah, itu adalah kenapa pemerintah menghadirkan platform Merdeka Mengajar ini. Untuk di sini, ini adalah tampilannya. Ini tampilan awal platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu download hari ini, versinya akan beda dengan tampilan ini karena terus update seperti aplikasi-aplikasi yang lain tentunya Bapak Ibu. Ya, boleh next one. Nah, di sini platformnya bisa diakses melalui dua, di handphone bisa, di laptop bisa. Dua-duanya sangat mudah. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dimanapun. Yang penting ada jaringan internet. Nah, di situ kalau di handphone tinggal download, buka aplikasinya dan masuk. Kalau di laptop silahkan search alamat webnya, masuk, dan tampilannya pun maupun di handphone ataupun di laptop mirip. Jadi Bapak Ibu tidak pusing. Tools-toolsnya cukup lumayan mudah dipahami. Itu untuk memudahkan. Nah, untuk dapat masuk ke beberapa menu di platform Merdeka Mengajar dibutuhkan akun belajar ID atau kalau sekolahnya naungan Departemen Agama menggunakan madrasah Fimenat ini. Next. Nah, ya Bapak Ibu, kalau yang sudah download dan punya akun belajar ID boleh dilihat. Malam saya sudah mengecek versi terbarunya yaitu 1.1.37. Maaf, biar sempat ya, 1.37 itu terakhir. Dan awal di adanya platform ini di 1.06 kalau tidak salah. Jadi sudah banyak updatean. Ini adalah beberapa fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama ada video inspirasi. Di situ ada tools video inspirasi, terdapat kumpulan video inspirasi yang telah dikurasi. Di situ banyak sekali, Bapak Ibu boleh cek. Kemudian ada, nah ini sangat penting, pelatihan mandiri untuk mengupgrade diri kita sebagai guru pembelajar. Kalau kami sebagai sekolah Merdeka, kurikulum Merdeka itu wajib. Kemarin sebelum awal pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah, wajib untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Ada beberapa topik ya, kalau tidak salah 5 sampai 8 topik. Di situ ada kemudian isinya itu 8 itu bahasa saudara anak-anak si topik ada. Anak-anak dan di situ ada video pembelajaran yang harus kita pahami, rangkum dan kita aplikasikan, dan di situ banyak. Kemudian ada bukti karya. Seperti yang tadi sudah saya bilang. Kemudian ada komunitas belajar. PR-nya Bapak Ibu, ketika terakhir saya akses di komunitas belajar ini, apa isinya? Salah satunya MGMP. Itu banyak di situ. Tapi PR kita adalah mengaktifkan, menghidupkan komunitas belajar yang ada di Cianjur. Bapak Ibu boleh lihat komunitas belajar di PNM yang ada di wilayah Cianjur itu sedikit sekali. Tadi diskusi dengan Bunda hanya ada satu ya Bro. Hanya ada satu komunitas belajar, itu pun tidak aktif. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Cianjur? Maka kita dorong sama-sama mulai dari diri kita sendiri, kita buat komunitas belajar yang ada di PMM agar Cianjur lebih naik lagi. Nah,
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini PR kita bersama ya. Kemudian di situ juga ada asesmen murid. Nah, ketika Bapak Ibu membuat asesmen di kelas, ketika mau belajar, mau asesmen diagnostik, mau asesmen nanti akhirnya sumatif, segala macam, itu sudah ada di PMM. Bapak Ibu boleh pergunakan asesmen yang ada di PMM. Hanya saja ada beberapa hal asesmennya itu literasi dan juga numerasi yang Bapak Ibu bisa akses. Itu asesmen. Nah, yang kemudian selanjutnya ada perangkat ajar. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu mungkin ya. Kalau ya namanya juga manusia, kadang kita capek dengan semua pekerjaan. Bapak Ibu mungkin bisa akses perangkat ajar di situ, boleh dimodifikasi. Perangkat ajar yang ada di PMM boleh dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Di situ pun perangkat ajar yang ada itu diupload oleh guru-guru yang luar biasa yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Jadi perangkat ajar ini Bapak Ibu bisa akses, bisa dimodifikasi untuk pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau dulu untuk perangkat ajar agak sedikit boring karena biasanya di kita ngedit dan segala macamnya bisa Microsoft Word aja ya. Terus runutannya gitu-gitu aja. Nah, kalau yang sekarang perangkat ajar apapun boleh menggunakan aplikasi apapun. Tidak hanya Microsoft Word. Misalnya Bapak Ibu mau bikin modul ajar, saya apa tidak pembelajaran? Ya betul, di situ ada. Kemudian hampir mirip semua yang jawabannya karena tadi sudah saya jelaskan juga dan Bapak Ibu juga sudah paham dan tahu apa saja yang ada di platform PMM yang Bapak Ibu akses. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Untuk kedepannya kita sama-sama untuk mengeksplor diri kita lebih dalam mengenai aplikasi platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu boleh eksplor secara luas di situ, bangga diakses saja karena manfaat dari PMM itu banyak Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang, sebenarnya bukan materi tapi tentang raport pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Boleh Bapak Ibu silahkan sekarang dibuka raport pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Sudah di-share? Sudah ya? SD udah ada Mas. SD udah ada? Ya, mantap. Dikirim ke teman-temannya, anggotanya saja. Ya. Bapak Ibu, ini adalah raport pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Sebetulnya raport ini harus rahasia, yang hanya tahu itu hanya kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini saja. Tapi ini sebagai contoh, ini adalah raport kami SMP Islam Kreatif. Di situ di raport itu ada beberapa indikator-indikator yang ada yang mencakup bagaimana keadaan sekolah kita, termasuk sekolah Bapak Ibu ya, sekolah inovatif. Di situ ada, Bapak Ibu boleh akses. Nah, akses raport ini, aksesnya itu menggunakan aplikasi, menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa mencari, search di Google raport pendidikan sekolah di situ.
Nah, diklik. Nah, di situ nanti akan ada fitur masukkan akun belajar ID dulu, dan baru setelah itu nanti Bapak Ibu bisa melihat dan mengakses rapor pendidikan secara online menggunakan akun belajar ID. Kalaupun misalnya belum punya, kepala sekolah itu wajib share, dan kalaupun Bapak Ibu ingin lihat dan ingin tahu rapor pendidikan Bapak Ibu boleh komunikasikan dengan kepala sekolah ataupun operator sekolah untuk melihat bagaimana rapor pendidikan Bapak Ibu. Ya, di situ. Oke. Nah, di sini ada beberapa, terlihat nggak? Tidak tahu terlihat ya. Di situ ada beberapa indikator Bapak Ibu. Sebelum ke indikator, di bawah itu ada sheet yang memperlihatkan beberapa sheet laporan. Yang pertama, di sheet pertama itu ada laporan rapor. Itu sheet secara utuh rapor Bapak Ibu. Seluruh indikator itu ada di situ. Kemudian di sheet yang kedua itu hanya panduan membaca, bagaimana cara baca rapor pendidikan Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu ada prioritas rekomendasi. Maksudnya apa prioritas rekomendasi? Prioritas rekomendasi itu adalah di mana indikator rapor pendidikan Bapak Ibu itu di tengah, rata-rata, atau di bawah, dan itu harus diperbaiki oleh Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah prioritasnya. Jadi tidak keseluruhan. Nah, kemudian di sheet yang terakhir itu ada seluruh rekomendasi. Jadi di sheet yang pertama itu seluruh komponen indikator. Kemudian di sheet yang ketiga itu ada prioritas rekomendasi yang betul-betul harus Bapak Ibu benahi raportnya. Karena di situ biasanya capaiannya biasa sedang, bisa dikurang atau di bawah KKM gitu, ya Bapak Ibu. Dan kemudian yang keempat itu adalah seluruh rekomendasi yang nilainya di bawah. Kalau untuk SD, Pak Yudi sudah berapa tahun raportnya dikeluarkan? Tahun ini? Oh, tahun ini belum. Karena kemarin kan saya tanya ke pengawas. Iya. Iya. Itu sarannya ada yang keluar dulu. Oke. Jadi untuk ini hanya bukan kata-kata itu, Iya. tapi hanya tulisan saja. Oh, hanya tulisan saja. Mantap. Mas Yudi boleh minta akun belajar Ya. tapi di Nanti sebetulnya bisa ya diakses secara online. Untuk SMP udah dapat 2. Nah, itu lebih enak ya Ibu. Jadi di raportnya ada pembanding. Nanti ketika tahun pertama dengan tahun yang kedua raportnya ada naik dan turunnya. Jadi ketika nanti ada kekurangan itu bisa diperbaiki dan bisa dilihat pembandingnya. Dan kalau dilihat, kalau misalkan rapor itu kan dari hasil kegiatan angkatnya. Iya, betul. Kebetulan SMP Iya. Iya. Nah, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika kenapa nilai rapor pendidikan sekolah kita misalnya jelek misalnya. Karena seluruh rapor pendidikan yang ada di sini yang Bapak Ibu lihat itu dinilainya dari asesmen yang diikuti oleh siswa kelas 8 yang sampel 45 orang tersebut dengan 5 cadangan, dan juga dengan survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses survei lingkungan belajar dan Bapak Ibu misalnya jawab dengan sejujur-jujurnya di survei lingkungan belajar, maka di rapor pendidikan Bapak Ibu akan tampil sejujur-jujurnya juga. Itu karena jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semua.
Jadi rapor pendidikan ini diakses ditampilkan oleh nilai AKM dan juga survei lingkungan belajar beserta survei karakter. Karena kan di AKM itu ada 3 ya, ada asesmen numerasi itu untuk penilaian kognitif, kemudian ada asesmen literasi sama kegiatan penilaian kognitif, juga survei belajar siswa. Di situ nanti akan ada siklus sekolah, kenyamanan sekolah ditanyakan segala macam, dan itu ikut masuk ke dalam rapor pendidikan Bapak Ibu. Ditambah dengan sulinjar yang Bapak Ibu isi, survei lingkungan belajar yang Bapak Ibu isi. Dan insya Allah untuk tahun ini akan dilaksanakan juga ya sekitar bulan September untuk kegiatan AKM dan sulinjar. Jadi mohon kita sama-sama persiapkan sebaik mungkin agar rapor pendidikan kita itu naik. Nah, di sini pun ya tidak dipungkiri bahwa di SMP Islam Kreatif pun sama. Bapak Ibu bisa lihat. Di situ ada indikator pertama, yaitu tentang kemampuan numerasi dengan nilai sedang, Bapak Ibu. Dengan nilai sedang, kemudian hanya dengan nilai persenan 62,22. Dan di situ harus diperbaiki. Dengan cara apa? Mangga diserahkan ke Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya rapor Bapak Ibu ada kekurangan, dan di situ pun di rapor pendidikan ada saran untuk melakukan perbaikannya. Di situ ada karena yang dibenahi, program benahi, kemudian ada kegiatan benahinya, dan itu contoh kegiatan alasnya sudah ada, sudah jelas ya Bapak Ibu. Di kita pun banyak sebetulnya. Ya emang buka-bukaan aja, buka dapur sebetulnya. Ada beberapa yang harus kita benahi Bapak Ibu. Di sini ada kemampuan numerasi yang harus dibenahi. Kemudian iklim keamanan sekolah meskipun baik dan naik, tapi harus tetap dibenahi karena mungkin tidak masuk kriteria penilaiannya, tidak mencapai AKM. Begitu Bapak. Jadi sebetulnya untuk capaian baik dan tidaknya itu dilihat, apalagi yang sudah 2 tahun bisa lihat dan dibandingkan. Ya Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh dan Bapak Ibu bisa lihat. Begitu Bapak Ibu. Jadi seluruh kegiatan kita di lingkungan sekolah ada tercantum di rapor pendidikan, Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan hari ini saya hanya sekadar menampilkan rapor pendidikan. Bapak Ibu bisa membaca dan bisa melihat rapor pendidikan Bapak Ibu, dan sedikit ada kegiatan yang harus Bapak Ibu isi. Maka untuk yang SMP boleh bergabung dengan yang SMP lagi. Untuk yang SD silakan bergabung dengan SD. Tadi saya sudah share spreadsheet. Di situ ada sheet 1 SD, kemudian sheet 2 SMP. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Maka Bapak Ibu kita diskusi sama-sama. Di situ ada kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi. Sebetulnya ini saya tugas ini, diskusi ini, kalau Bapak Ibu jadi sekolah kurikulum merdeka, ya sekolah penggerak, Bapak Ibu akan ada tugas seperti ini dengan fasilitator, dengan pengawas bina. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa simpan untuk data Bapak Ibu juga. Maka Bapak Ibu boleh sudah di-share ya, Ibu dan Pak KS yang spreadsheet-nya ini sudah. Oke, boleh dicek. Nah, di situ ada kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi. Maka kolomnya seperti tadi, Bapak Ibu bisa akses secara penuh. Saya menyediakan beberapa kolom. Kalau misalnya kurang, Bapak Ibu boleh bisa tambah. Silakan boleh berdiskusi. Bapak Ibu boleh lihat rapor pendidikan Bapak Ibu, kemudian nanti diisi. Di sini diisinya yaitu rapor pendidikan indikator yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu atau yang sudah diraportnya kurang. Dari sedang ke kurang boleh diisi, di nomor diisi, identifikasi masalahnya diisi dengan raportnya,
Kemudian capaiannya juga diisi. Yang capaian yang tadi sangat baik, sedang dan kurang boleh diisi. Kemudian skor raport ada di raport pendidikannya, definisi capaian pun ada. Nah, yang jadi tugasnya yaitu Bapak Ibu boleh isi pemecahan masalah dan jadwal pelaksanaan. Bangga. Pemecahan masalahnya, misal contoh tadi yang raport kita tentang indikatornya numerasinya kurang, berarti ditulis, kemudian sampai definisi capaian boleh di copy paste. Di pemecahan masalah Bapak Ibu boleh jelaskan, misal membuat workshop tentang materi numerasi kepada guru matematika di situ dan dituliskan di jadwal pelaksanaannya. Maka Bapak Ibu saya beri waktu sekitar boleh Bapak Ibu saya beri waktu 15 menit. Bapak Ibu boleh tulis, minimal boleh 2 pemecahan masalah yang raport pendidikan Bapak Ibu indikatornya kurang atau sedang. Maka boleh diskusi dengan timnya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Izin menambahkan pada Ibu, jadi nanti dari hasil kegiatan ini diharapkan ada sebuah program yang atau kegiatan yang berlangsung atau dilaksanakan oleh sekolah Bapak dan Ibu untuk memperbaiki kegiatan, memperbaiki raport pendidikan. Misalnya kalau dalam pemecahan masalahnya mengadakan in-house training tentang apa, berarti itu memang betul-betul harus dilaksanakan nanti. Jadi laporannya pun akan dilaporkan kembali kepada dinas pendidikan seperti itu. Jadi dari sekolah IPAS itu nanti akan mengadakan kegiatan misalnya pemecahan masalahnya entah itu bentuknya IHT atau apapun itu, dan itu harus dilaksanakan. Kira-kira jadwal pelaksanaannya mungkin kalau di sini boleh bulannya saja ya. Untuk detailnya nanti bisa dipikirkan kembali. Mungkin nanti ketika tahun ini melaksanakan AKM kan, nanti raportnya akan muncul. Bapak Ibu nanti boleh lihat nilai-nilai raportnya. Nah, dan untuk tugas mohon Bapak nanti setelah ini saja diisinya diidentifikasi masalah saja. Yang ini diidentifikasi masalah silahkan diisi. Menurut Bapak Ibu selama beberapa tahun ini apa yang kurang, baik itu dalam program maupun dalam GTK-nya. Setelah itu capaiannya kosongkan saja, skor raportnya pun sama, dikosongkan saja, definisi capaiannya pun sama, diisinya langsung ke pemecahan masalah, membuat program di situ dijelaskan. Maka pemecahan masalahnya silahkan dibuatkan programnya, di situ dirincikan, dijelaskan. Nanti untuk jadwalnya boleh bulannya saja diisi, minimal 2 saja untuk Bapak Ibu guru SD ya, seperti itu. Dan untuk SMP terima kasih sudah mengisi. Ini ada 2 indikator dari raport pendidikan SMP inovatif yang menurut Bapak Ibu harus diperbaiki secepatnya ya. Ini mangga. Yang pertama adalah proporsi PTK penggerak, capaiannya kurang, skor rapotnya kosong karena memang tadi saya sudah agak kaget tadi nilainya kosong karena memang belum ada ya, jadi tidak apa-apa. Jadi nanti silakan pemecahan masalah yang Bapak Ibu tulis di sini segera direalisasikan agar nanti raport selanjutnya bisa naik seperti itu. Untuk jadwal mungkin makanya. Dan yang saatnya terakhir adalah identifikasi masalahnya, karakter gotong royong. Karakter ini ya P5 sepertinya ini ya, dengan skor rapotnya 49,4, dan ini silakan mangga untuk perencanaannya boleh direalisasikan secepatnya. Jadi nah seperti itu Bapak Ibu, seluruh rapor pendidikan itu dilihat dari AKM dan Sulitjar yang Bapak Ibu kerjakan nanti. Dan untuk tahun ini akan disegerakan pelaksanaan AKM dan Sulitjar untuk rapat pendidikan Bapak dan Ibu. Mohon titip saya
berita informasi yang berseliweran, terutama yang sulit jar. Mengisinya itu kadang-kadang guru teh karena ini mah survei biasa aja. Jadi asal-asalan ngisi yang anak-anak pun sama. Kalau anak-anak mungkin karena sudah pusing numerasi dan literasi ketika sulit jar, ketika yang itu survei belajar, anak-anak isinya asal-asalan. Hati-hati Bapak Ibu, karena ada soal-soal yang sensitif di situ. Contoh pelecehan di situ ada. Narkoba dan minuman-minuman gitu-gitu, soal-soal yang kayak gitu itu ada. Hati-hati untuk menjawab. Kadang-kadang karena sudah sore misalnya diklik seenaknya aja. Nah itu bisa jadi salah satu indikator kenapa rapor pendidikan kita kurang, karena asal-asalannya itu hanya salah satu sih sebetulnya. Dan maka dari itu untuk nanti panitia AKM termasuk prompter dan teknisi juga mohon dipantau untuk pengisian asesmen pembelajarannya, termasuk juga asesmen sulit jarnya yang Bapak Ibu kerjakan juga sama. Jangan asal-asalan, silakan dibaca teliti agar rapor kita naik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di luar sesi IHD ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Bapak Ibu SD ditunggu jawabannya, isiannya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.